الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kalian, perbuatan kita semua menjadi sebuah amalan yang saleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, dialah yang telah mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, tahukah kita kenapa terjadi munculnya pedagang-pedagang yang nakal di pasar? Tahukah kita kenapa muncul pengusaha-pengusaha yang kotor? Mengapa muncul karyawan-karyawan yang tak berperilaku? Kecurangan-kecurangan semakin merajalela. Kejahatan-kejahatan keuangan semakin menjadi-jadi di tengah masyarakat kita. Pinjaman-pinjaman berkedok kemudahan semakin merajalela di tengah masyarakat. Riba-riba berkedok pemodalan semakin merajalela di tengah masyarakat. Individu-individu yang jauh dari aturan syariat Islam menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Kemusyrikan seolah-olah menjadi ibadah yang mulia. Kenapa ini banyak terjadi di lingkungan kita? Sebetulnya kasus ini, kejadian ini bukan hal yang baru di tengah masyarakat kita. Allah mengisahkan hal ini berkaitan dengan kaumnya Nabi Syuaib. Beliau mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi auful kaila wal mizana wala bil qist wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ada 3 yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Auful kaila wal mizana bil qist. Timbangan, dagangan, ukuran, takaran, barang-barang dagangan kalian harus ditakar dan dijual sesuai dengan kualitasnya. Yang kedua, jangan mengambil hak orang lain, jangan mengurangi hak orang lain, jangan menipu orang. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang ketiga, Anda jangan bikin kerusakan di muka bumi ini dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan kemusyrikan-kemusyrikan yang Anda lakukan. Lalu beliau mengatakan, baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Ketaatan kalian kepada Allah, rezeki kalian yang halal, jauh dari unsur haram,
semua itu jauh lebih mulia pada diri kalian daripada keuntungan besar, daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh. Tapi semua itu adalah hal yang haram bagi kalian. In kuntum mu'minin, kalau kalian itu iman menjadi hamba Allah, bukan menjadi hambanya syaitan. Lalu dijawab oleh kaumnya. Kaumnya Nabi Syuaib menjawab, qalu ya Syuaibu asalatuka ta'muruka an natruka ma yaf'alu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasha. Syuaib, kamu melakukan itu, apa penyebabnya? Melarang kita untuk melakukan 3 hal tadi. Kenapa? As-salatuka ta'muruka, apakah gara-gara, kata Abdullah bin Abbas, Nabi Syuaib orang yang rajin sholat? Apakah gara-gara sholat kamu yang rajin itu, kamu tidak mau menjadi pedagang yang curang? Kamu tidak mau menjadi pengusaha yang kotor? Kamu tidak mau menjadi individu yang tutup mata dan tutup telinga untuk mendapatkan uang dari manapun saja? Gara-gara sholat kamu tidak mau melakukan itu. Gara-gara kamu rajin sholat, kamu tidak mau berbuat syirik. Meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan nenek moyang kita, mencari-cari berkah di kuburan-kuburan. Gara-gara sholat kamu tidak mau semua itu, wahai Syuaib. Lihatlah para jamaah saudaraku sekalian. Ini terjadi dari zaman Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Ternyata kesimpulan sederhana, rajinnya kita sholat kepada Allah, sholat karena Allah, sholat yang benar, menjadikan kita hanya bersandar sama Allah saja. Menjadikan kita memohon, meminta, mencari berkah, mencari syafaat, semuanya dengan cara kita taat sama Allah. Rajinnya sholat kita akan menjadi kita pedagang yang jujur. Menjadikan kita seorang pengusaha yang bersih. Menjadikan kita individu yang qanaah, menerima berapapun yang Allah berikan kepada kita. Sholat kita yang menjadikan kita tuli atas penawaran-penawaran pinjaman online. Sholat kita yang menjadikan kita tuli dan buta dari penawaran-penawaran pemodalan itu semua berkedok, itu semua riba. Kita tak mau. Kenapa? Karena jidat kita rajin sholat sujud di hadapan Allah. Mungkin ada orang yang mengatakan, Ustadz, si fulan sudah rajin sholat, tapi kenapa kemaksiatan terus berjalan? Yang salah bukan sholat, yang salah bukan syariatnya, tapi yang salah sholat kita yang gak benar. Yang salah bukan ketentuan dan kaedah hukumnya, yang salah adalah sholat kita yang gak benar. Sehingga buah itu tak muncul. Yang salah bukan pohonnya, yang salah kita yang salah menanam pohon yang nggak benar, sehingga pohon itu tak berbuah. Allah mengatakan wailun lil musallin, wailun lil musallin, celaka binasa orang yang sholat jamaah. Celaka binasa orang yang sholat. Allah tidak mengatakan celaka binasa orang yang tidak sholat, tidak. Tapi Allah mengatakan celaka binasa orang yang sholat. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau sholat semaunya dia sendiri, bukan ikut aturan Allah dan Rasulnya. Sahun, lalai dia. Apa lalai itu? Abdullah bin Abbas kembali menjelaskan. Seenaknya dia sholat. Dia tak tahu tata cara sholat yang benar. Yang penting daripada mendingan saya sholat daripada kakak sholat. Sudahlah Ustadz, gak usah diperkarakan. Yang penting dia akan sholat. Loh mas, bang, Allah memperkarakan orang sholat bang.
Orang nggak sholat, orang sholat diperkarain sama Allah. Apalagi yang kakak sholat. Kenapa kok orang sholat diperkarakan? Sholatnya nggak benar. Sholatnya ditunda-tunda. Anda yang karyawan mengedepankan meeting daripada sholat. Meeting Anda M-nya jadi S nanti mas. Pikirkan sendiri. Ditunda-tunda sholatnya. Tilka sholatul munafik. Rasulullah SAW mengatakan, itu orang munafik yang sholat itu ditunda-tunda itu. Yantadhiru yarkubus syams hatta idha gharabatis syamsu qalu hatta idha gharabatis syamsu sallu wa qamu. Mereka duduk seolah-olah menanti matahari terbenam, kata Rasulullah SAW. Ketika matahari itu hendak terbenam, baru dia terbuka. Aduh, saya belum sholat ya. Tunggu sebentar, saya mau sholat nih. Dari tadi kemana lo? Terus orang seperti ini Anda minta jujur, minta baik, sama Allah aja kagak baik, sama kita disuruh baik. Logika dari mana? Lihatlah jamaah, wailun lil musallin, celaka orang sholat. Sholatnya nggak benar. Alladzina hum yuraun, sholatnya pun karena orang nggak enak. Jumatan yuk mas, yuk Jumatan. Kenapa Jumatan? Kagak enak sama temen. Lihatlah jamaah. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah kisah dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Hari itu beliau duduk di Masjid Jami' Kufa. Lalu muncullah seorang bapak-bapak. Dan bapak ini sholat di samping sahabat mulia. Beruntung sahabat ini sholat di samping sahabat mulia. Sholatlah bapak ini. Selesai sholat, sang sahabat mulia radhiyallahu anhu ini menghampiri nanya, Pak, Bang, Anda sholat dengan cara seperti ini udah berapa tahun bang? Di riwayat itu dikatakan arba'ina ama. Saya sudah 40 tahun sholat kayak begini bang. Walaupun angka ini juga dibahas oleh Ibnu Hajar. Tidak penting bagi kita angka. Yang jelas dia sholat seperti ini sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun dia sholat seperti ini. Oh iya, dikomentari sama sahabat yang mulia. Bang, kalau Anda sholat seperti ini sampai kamu mati bukan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Anda sholat seperti ini sampai mati, Anda meninggal bukan sebagai umatnya Nabi kamu. Terus kita berharap buahnya muncul dari mana? Akan tetap seperti kaumnya Nabi Syuaib. Pedagang masih pedagang kotor, pengusaha kotor, individu kotor, kepala keluarga kotor. Kita semua masih jadi orang yang kotor. Maksiat jadi di mana-mana. Cobalah pikirkan jemaah. Benar nasihat Rasul SAW kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Bila mengatakan as-salatu nur. Salat itu cahaya. Kapan? Kalau benar. Kita cahayanya seberapa? 1 watt kah cahayanya? Atau cuma 2 watt cahayanya? Atau kekuatannya cuma 3? Yang menentukan adalah seberapa besar kita rajin, khusyuk, sholat benar sesuai tuntunan Rasul. Laki-laki seberapa sering kita bersahabat dengan masjid. Disitulah yang menentukan berapa watt sholat kita, cahaya yang kita hasilkan. Di situ kita akan melek mata, kuping kita dengar, oh ini haram, oh ini nggak boleh bang, sholat saya yang menghalangi. Mereka kaum itu tahu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka, sholat kamu ya yang menjadi sebab kita nggak bisa dagang yang benar. Ya, sholat kita yang menjadikan kita menjadi orang yang mulia, bersih dan tidak kotor. Inilah as-salatu nur.
Para jamaah saudaraku sekalian, atas dasar itulah rahasianya kenapa Rasulullah mengatakan ini yang pertama kali ditanya sama Allah pada diri kita. Pertama kali pertanyaan Allah kepada kita, sholat saya, sholat Anda, Anda, sudah benar enggak sholat Anda? Itu yang ditanya sama Allah, Pak. Sholatnya benar, silahkan masuk surga langsung, Pak. Sholat kita nggak benar, acak-acakan, seenaknya sendiri. Oh, fawallahi la tus'alunna an hadan na'im hatta al-ma'u wa tamrah. Demi Allah, kalian akan ditanya segala sesuatu yang kamu lakukan. Sampai air yang kamu minum, kurma satu biji yang kamu makan akan ditanya. Gorengan yang kamu makan ditanya, Mas. Duit dari mana kamu beli gorengan? Kalau kamu kenyang buat apa? Ditanya semua sama Allah, sampai gorengan pun ditanya kamu. Kenapa? Karena sholat kita nggak beres, jamaah. Inilah jamaah doanya Nabi Ibrahim buat anak keturunannya. Rabbana waj'alna muqimas shalah. Rabbana waj'alna muqimas shalah. Wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami yang memberikan kami hidup, yang memberikan kami rezeki, nikmat, jadikanlah kami zat hamba-hambamu yang rajin sholat, yang mendirikan sholat. Keturunan kami pun jadikan, ya Allah, yang pemberi rezeki, pemberi nikmat, kebaikan semua. Jadikan saya, keturunan kita semua, orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkan doa-doa kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Tetapi di dalam Al-Quran Allah malah mengatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawah fasawfa yalqauna ghayya. Tapi Allah bilang di surat Maryam, nanti akan lahir, kata Allah, generasi-generasi. Mereka akan lahir generasi-generasi. Adha'us salah, mereka menyia-nyiakan salat. Tak peduli lagi dengan yang namanya sholat. Kok bisa? Ya, wattaba'us syahawat, yang dipentingkan oleh dia hawa nafsu. Lagi-lagi hawa nafsu ini apa? Harta dan dunia. Coba pikirkan jamaah. Anda di antara kita berangkat dari rumahnya 5:30. Habis subuh berarti. Berarti bangunnya sebelum subuh. Pertanyaan saya pribadi, dan harusnya Anda juga nanya, sebelum berangkat ke kantor, saya mampir ke masjid enggak untuk sholat? Gimana jemaah? Anda berangkat dari rumah 5:30, mampir ke masjid enggak Anda untuk sholat? Sebelum berangkat sholat dulu di masjid. Anda yang sholat istirahat zuhur, apakah Anda mampir dulu ke masjid untuk sholat zuhur? Asar, apakah Anda mampir dulu ke masjid? Maghrib, mampir dulu ke masjid? Begitu seterusnya? Atau kita malah tak peduli? Yang dipedulikan adalah apa? Takut terlambat masuk kantor. Anda mikirin itu. Anda takut sama bos. Anda takut sama si fulan dan si fulan, bosmu itu. Takut telat. Tapi Anda tidak takut sama zat yang menciptakan Anda. Zat yang ngasih rezeki Anda. Yang ngasih kesehatan kita. Ngasih kebaikan semua yang gak bisa kita hitung. Kita gak takut sama Allah.
Takut sama manusia, takut telat, takut dipotong, takut kreditnya jelek, penilaian jelek. Tapi kita tak takut penilaian kita di hadapan Allah jelek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan kalimat itu sama orang ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan. Sadarkah kita ini jemaah? Generasi-generasi yang lahir ada'us salah tak peduli dengan sholat. Sahabat mengatakan ayat ini bukan orang kafir. Silakan dicek di Ibnu Katsir. Ayat ini bukan orang kafir. Ayat ini adalah umat Islam. Mereka tak peduli lagi dengan sholat. Mereka hanya memperdulikan hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya. Kelak mereka bukan masuk neraka jahanam, tapi mereka akan masuk sumur yang ada di bawah neraka jahanam. Itulah al-ghayy. Kebangetan. Ini bukan teguran saya, bukan. Saya cuma membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ini teguran buat saya. Ini ancaman buat saya dan buat kita semuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah mengaruniakan teman-teman yang rajin sholat, yang rajin ke masjid, agar buah kehidupan yang manis, agar malaikat menemani keseharian kita, bukan setan yang menemani kita. Semoga Allah meneguhkan iman kita, dijauhkan dari keburukan dan kemungkaran. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulinal karim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Allahumma wafiqhum ila siratil mustaqim. Allahumma arzuqhum bitanatan salihah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.